agar menekannya itu lebih keras ya, lebih menekan lah intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Asal Racing 87. Di kesempatan kali ini, hari ini saya akan membahas tentang perkoplingan alias di bagian sistem kopling ya. Ada yang tanya, kenapa sih bagian rumah kampas kopling harus dimodif pakai per yang lebih keras atau menggunakan per pakai motor lain seperti smash, dan kampas kopling dipakain yang lebih besar seperti punya Suzuki FR. Oke, kita langsung bahas saja. Pertama-tama kita bahas dari per dulu. Oke, kenapa sih per kopling harus diganti pakai yang lebih keras atau pakai punya motor lain seperti punya smash? Fungsinya itu agar menekannya itu lebih keras ya, lebih menekan lah intinya. Dan rata-rata kalau motor udah dimodif, pistonnya udah dibesarin, stroke up atau bore up, otomatis power kan nambah. Jadi kita harus mengimbangi di bagian kopling juga harus kuat biar enggak selip. Oke, jadi kita butuh per kopling yang lebih keras. Kalau enggak beli yang merek racing, kita bisa pakai yang punya Suzuki Smash, ini original ya. Dan kita harus coak bagian loop ampernya gini. Kalau yang ini kan yang ori Jupiter tuh segitu, kita harus coak segini karena yang ori nggak bakal muat. Oke, ada juga yang pakai rumah kampas kopling yang udah baut 5 ya. Nih, bautnya sini udah 5. Fungsinya juga sama. Semakin kan nambah satu pernya kan menekannya lebih bagus lagi nekannya. Oke, lanjut dan kita bahas bagian kampas kopling ya. Kenapa sih kampas kopling kita pakai yang Suzuki FR atau enggak kita beli yang racing? Kalau saya sih lebih suka pakai yang Suzuki FR. Kenapa? Karena saya lebih sukanya ini lebih lebar ya, jadi nekennya itu lebih leluasa ya, lebih bagus daripada yang kecil. Tapi walaupun kecil, yang penting mereknya juga bagus sih, nggak apa-apa. Tapi kalau saya itu lebih suka yang pakai Suzuki FR. Karena itu nekennya itu lebih leluasa, di bagian kampasnya itu lebih lebar, lebih besar. Oke, ini saya pakai yang biasa ya, NPP ini punya Grand merek TDR. Tapi kan kurang lebih kalau kampas kopling orinya Jupiter kan segini ya besarnya, dan
Kalau punya FR atau yang udah dimodif FR kan jadi segini ya, lebih besar lah. Dan ini ruang kanvasnya pun lebih lebar, beda ya kayak yang ini ya, kecil. Dan kita bahas nih plat kampas kopling. Di sisi lain, kalau kampas kopling diubah menjadi punya Suzuki FR, kita juga harus mengimbangi plat koplingnya yang punya Suzuki FR. Oke. Kalau enggak, kita pakai yang masih ori, otomatis nekennya cuma segini ya, segini nekennya. Jadi lama kelamaan kita pakai itu yang habis cuman bagian sini, yang sini nggak habis. Jadi sama aja, ngapain kita harus ganti punya Suzuki FR kampasnya kalau plat kampas koplingnya kita nggak ikut ganti punya Suzuki FR. Kalau kita imbangi kan nutupnya juga pas, nah ya kan. Oke. Dan kenapa saya milih yang throttle? Karena nekennya itu lebih bagus, mencegah slip atau gesekannya ya. Jadi sekali neken itu langsung set, seperti cakram motor itu ya. Ini saya pakai merek GTT. Harganya nanti saya kasih link di deskripsi di bawah sini ya, bagi yang mau beli. Dan di sini kita juga harus merubah cakar bautnya atau bagian rumah kampas koplingnya, harus dibubut bagian sini ya. Nih, bentar. Nah, yang tadinya kan segini, dibubut dikurangin jadi segini ya. Kalau nggak dibubut itu nggak bakalan pas ya, karena kampas koplingnya lebarnya itu lebar ke dalam atau ke bawah ya. Jadi kita harus bubut bagian sini, bubut lagi sekitar berapa mili ini, saya lupa nggak ukur, yang penting dibubut sebelah sini. Dan di sini pun kita juga harus merubah di sebelah sini ya, merubah, melebarkan sedikit, kisaran berapa mili ini, nggak banyak banget. Soalnya kalau nggak dirubah itu nih, kalau punya Jupiter itu paling segini ya, segini ya. Jadi kita harus memperlebar agar kampas koplingnya masuk ke rumah kampas kopling. Kalau kita nggak rubah, ya pasti nggak bisa masuk lah. Oke, apalagi masih ada. Kenapa sih kalau rumah kampas kopling, tutup kampas koplingnya itu suka ditambah lubang seperti ini? Itu karena mempercepat atau memperbanyak oli yang masuk ke
sistem kopling. Jadi saat mesin hidup, kalau rata-rata kan motor sudah dimodif stroke up atau bore up, power nambah, minimal harus lebih banyak asupan oli yang masuk ke rumah kampas kopling biar basah. Lebih basahnya itu lebih cepat. Kalian kalau nonton balapan itu suka motornya diiringin ke sebelah kanan, itu fungsinya agar membasahi sistem kopling atau bagian kampas kopling biar olinya itu melumasi ke kampas koplingnya. Itu bukan gaya-gayaan ya, tapi itu memang gunanya itu buat melumasi kampas kopling. Mungkin segini dulu saja video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.